Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Daniel Syahrizal dalam pelatihan pembuatan web. Dalam pelatihan pembuatan web ini kita akan belajar banyak mengenai yang pertama tentang bagaimana cara mendesain layout web itu sendiri. Kemudian berikutnya bagaimana cara memasukkan pemrograman ke dalam web yang kita sudah buat layoutnya. Dalam pembuatan web ini, yang pertama kali kita buat terlebih dahulu adalah bagaimana cara membuat wadahnya. Untuk wadahnya atau layoutnya, kita akan menggunakan beberapa teknologi di dalam pembuatan web, yaitu HTML, kemudian CSS, dan berikutnya adalah JavaScript. Untuk berikutnya, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang HTML. Di dalam HTML, hal-hal yang paling penting kita pelajari pertama kali adalah tentang tag. Di dalam pendefinisian HTML, tag ini berfungsi untuk menerjemahkan perintah-perintah yang kemudian nanti akan ditampilkan outputnya oleh web browser seperti Firefox, Google Chrome, kemudian juga Opera dan lain-lainnya. Setiap tag di dalam HTML memiliki fungsi-fungsi yang khusus. Di antaranya, tag paragraf ini memiliki tampilan atau bentuk tag berupa P. Kemudian untuk memasukkan gambar kita menggunakan tag img. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan tag-tag untuk membuat tampilan teks, kemudian juga memasukkan gambar ke dalam file HTML. Pertama-tama kita akan mendefinisikan tag terlebih dahulu. Yang kita lihat pertama di sini ada tag HTML dan tag penutup HTML. Ciri khas dari tag penutup adalah menggunakan garis miring sebelum kata tag yang didefinisikan. Berikutnya adalah tag head. Tag head ini berfungsi untuk mendefinisikan informasi mengenai web, kemudian tag body untuk mendefinisikan isi dari halaman web yang kita buat. Berikutnya, kita akan menambahkan judul ke dalam halaman web yang kita buat tadi, yaitu dengan menggunakan tag title. Sama seperti sebelumnya, tag title ini memiliki penutup, yaitu garis miring title. Kemudian kita simpan. Misalkan kita beri nama latihan 1.html. Ingat, pendefinisian namanya menggunakan .html. Kemudian kita lihat hasilnya di dalam web browser. Misalkan saya menggunakan Firefox di sini. Nah, kita lihat hasilnya sudah muncul, tapi tidak dimunculkan teks latihan pertama di dalam tampilan utamanya. Hanya muncul di bagian tab-nya saja. Kenapa demikian? Ini dikarenakan karena tag head ini hanya memunculkan bagian informasi saja, tidak memunculkan di dalam bodinya, di dalam isinya. Nah, kita sekarang coba memasukkan isi ke dalam tag body, yaitu menggunakan paragraf-paragrafnya. Kemudian kita refresh, setelah disimpan, maka dimunculkan paragraf pertama dan kedua. Padahal yang diharapkan adalah paragraf yang berbeda. Agar menjadi paragraf sesuai dengan yang diharapkan, maka kita mengupdate teks paragraf tersebut dengan menggunakan tag paragraf atau tag P. Setelah kita simpan, kita lihat lagi hasilnya di dalam web browser. Nah, sekarang paragraf yang kita buat sudah memiliki baris masing-masing, paragraf pertama dan paragraf kedua. Demikianlah penjelasan tentang tag-tag di dalam HTML. Hari ini kita belajar tentang tag HTML, kemudian tag head, tag body, kemudian juga bagaimana cara mendefinisikan informasi ke dalam halaman web kita berupa judul, kemudian bagaimana cara mendefinisikan paragraf ke dalam halaman web kita. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.